Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang usaha pariwisata. Kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Bella Gusiana Ningsih, ada Indah Prihartini, Raihan Aliansyah, Resnandia Ofarfasya, Setia Kusrini, Syifa Nurjana, dan Zahran Ivan Ramadan. Saya akan menjelaskan tentang pariwisata. Pariwisata itu sendiri merupakan seluruh kegiatan, fasilitas, dan pelayanan yang diakibatkan oleh adanya perpindahan, perjalanan sementara dari seseorang keluar dari tempat tinggalnya, serta tinggal dalam waktu singkat di tempat tujuan dari perjalanan, untuk bertujuan bersenang-senang dan berlibur. Pariwisata sering didefinisikan sebagai suatu kegiatan perjalanan yang lebih banyak berkaitan dengan kegiatan santai dan untuk bersenang-senang. Definisi lain tentang pariwisata atau tourism adalah industri jasa yang menangani atau kesatuan jasa layanan mulai dari transportasi, jasa keramahan atau hospitality, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa bersangkutan lainnya seperti bank, asuransi, keamanan, dan lain-lain. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Indah. Perjalanan wisata memiliki ciri-ciri khusus yang memperlihatkan kegiatan-kegiatan wisatanya. Pelaku perjalanan wisata ini biasa disebut dengan wisatawan atau turis. Ciri-ciri utama dari sebuah perjalanan wisata atau tur adalah perjalanan merupakan perjalanan keliling kembali ke tempat asal. Perjalanan dilaksanakan dalam keadaan santai, bertujuan untuk memberikan kepuasan bagi wisatawan. Perjalanan dirangkai dari berbagai komponen kebutuhan yang diperlukan dalam pencapaian tujuan. Perjalanan dilengkapi dengan mengunjungi objek atau daya tarik wisata. Perjalanan tidak bertujuan mencari nafkah bagi peserta perjalanan. Membelanjakan uang yang dibawanya di tempat tujuan wisata. Pelaku perjalanan tinggal untuk sementara di tempat tujuan perjalanan dan berpindah dari satu objek ke objek yang lainnya. Perjalanan dilaksanakan dalam kurun waktu yang ditentukan dan terjadwal sesuai rencana kunjungan wisata, perjalanan wisata secara individu maupun grup. Usaha sarana pariwisata. 1. Penyediaan akomodasi, ada hotel dan villa. 2. Penyediaan makanan dan minuman, ada restoran dan kafe. 3. Penyediaan angkutan wisata atau bis dan perahu contohnya. 4. Penyediaan sarana wisata tirta seperti wisata bahari dan wisata tirta. 5. Penyediaan kawasan pariwisata seperti Tanjung Kalayang di Bangka Belitung dan Wakatobi di Sulawesi Utara. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ali. Untuk pengertian dari penyediaan akomodasi ialah usaha penyediaan kamar dan fasilitas lain, serta jasa yang diperlukan. Yang kedua ada penyediaan makanan dan minuman, ialah usaha pengolahan, penyediaan, dan pelayanan makanan dan minuman yang dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri. Ketiga, penyediaan angkutan wisata, ialah usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan, pada umumnya yaitu angkutan khusus wisata, atau angkutan umum yang menyediakan angkutan wisata. Yang keempat, ada penyediaan sarana wisata tirta, ialah usaha penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana, serta jasa yang berkaitan dengan berkegiatan wisata tirta, dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa, dan juga waduk. Yang kelima, ada penyediaan kawasan pariwisata, ialah usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Usaha jasa pariwisata. Yang pertama ada jasa biro perjalanan, yaitu dilakukan oleh perusahaan tur atau travel yang terkait. Yang kedua ada jasa agen perjalanan wisata, dilakukan oleh tour guide ataupun translator terhadap wisatawan. Yang ketiga ada jasa transportasi wisata, yaitu jasa antar wisatawan dari satu tempat wisata ke tempat wisata lainnya. Yang keempat ada jasa impresariat, yaitu kegiatan jasa pengurus atau penyelenggara hiburan di suatu tempat wisata. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Heri. Untuk di poin pertama, usaha jasa pariwisata. Yang pertama itu ada jasa biro perjalanan wisata.
adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan, dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata. Yang kedua, jasa agen perjalanan wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan. Yang ketiga, usaha jasa pramu wisata adalah kegiatan untuk bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir, dan menyediakan tenaga pramu wisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Setia. 4. Usaha jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran merupakan usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan kelompok orang, misalnya negarawan, usahawan, dan cendekiawan, untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. 5. Jasa impersiat merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikannya, serta menentukan tempat, waktu, dan jenis hiburan. 6. Jasa konsultasi. Pariwisata adalah jasa berupa saran dan nasihat yang diberikan untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul, mulai dari penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya, dan disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui serta disampaikan secara lisan, yang tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional. 7. Jasa informasi merupakan usaha penyediaan informasi, penyebaran, dan pemanfaatan informasi kepariwisataan. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Syifa. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata. 1. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam. 2. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya. 3. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus. Dari poin ke-1, pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai objek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata. Usaha daya tarik wisata alam meliputi Taman Nasional atau National Park adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli. Contohnya Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Bromo, Taman Nasional Komodo, dan Taman Nasional Waikambas. Taman wisata atau tourist park adalah kawasan wisata yang memiliki keindahan alam yang mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan. Antara lain Taman Wisata Borobudur, Taman Wisata Prambanan, dan Taman Wisata Baturaden. Poin kedua, pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha seni budaya bangsa yang telah dilengkapi sebagai objek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ivan. Usaha daya tarik wisata budaya. Beberapa contoh usaha yang terkait daya tarik wisata budaya. 1. Festival budaya. 2. Seni dan kerajinan tangan. 3. Industri ekonomi kreatif. 4. Situs arkeologi dan budaya. 5. Peninggalan sejarah, candi, keraton, prasasti. Merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam atau potensi seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisatawan yang mempunyai minat khusus. Usaha daya tarik wisata minat khusus. Saat ini, perkembangan usaha daya tarik wisata minat khusus telah tumbuh dengan pesat. Berikut adalah beberapa contoh usaha wisata minat khusus. Argowisata seperti perkebunan teh, perkebunan coklat, perkebunan kopi, dan perkebunan bunga. Wisata tirta seperti hotel terapung, dermaga marine, dan olahraga air. Petualangan alam seperti mendaki gunung, wisata gua seperti Gua Lawa di Purbalingga, Gua Jati Jajar di Kebumen, dan Gua Maria di Yogyakarta. Wisata kesehatan seperti pemandian air panas di Leja Sopeng. Pemanfaatan pusat dan tempat budaya serta industri kerajinan seperti Padepokan Seni Tari. Contoh usaha wisata alam.
Sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok 2 tentang usaha pariwisata. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.